Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini ada beberapa kabar yang bisa kita lihat tentang pasar. Apakah benar nih, pasarnya udah kayak semacam nggak bisa diselamatkan lagi? Dan apakah kita memang benar-benar ngelihat bahwa oke lah, volatilitas dan semua koreksi pasar saat ini memang sudah hampir dibilang tidak ada potensial kemungkinan untuk balik. Karena sebenarnya ada satu hal yang bisa kami bagikan di sini dan itu adalah hal yang cukup menarik. Ini adalah produk keuangan yang mungkin cocok untuk kalian dan mungkin bisa kalian gunakan sebagai beberapa investor yang ingin tetap menghasilkan cuan atau profit di masa pasar seperti ini. Seperti apa itu jawabannya? Kalian bisa tonton sampai akhir kalau mau tahu. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama ini kita bisa tengok sebentar ya untuk kabar berita dari pagi ini banget nih. Kalau kalian sudah ngeliatin dari republikrupiah.com, setiap pagi kalian ngeliat mungkin ada di situs website kami, itu ada berita-berita yang paling menarik yang kami bisa liput. Ini yang menariknya adalah Goldman Sachs menawarkan pinjaman dengan agunan Bitcoin untuk pertama kalinya. Ini berita besar kalau misalkan orang bisa ngambil pinjaman dari institusi keuangan tradisional menggunakan aset Bitcoin. Jadi ini sama seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg sendiri, bahwa bank investasi Goldman Sachs sudah mulai menawarkan pinjaman dengan agunan Bitcoin tersebut. Ini adalah salah satu tanda pertama kalinya bahwa Wall Street sudah mulai melangkah ke dunia kripto. Jadi fasilitas pinjaman dengan jaminan milik Goldman Sachs ini akan memperbolehkan peminjam untuk menggunakan Bitcoin. Nah, mereka baru aja memperluas fasilitas ini di mana mereka meminjamkan fiat. Jadi kalian nanti bisa mendapatkan pinjaman fiat dari sana menurut seorang juru bicara dari Goldman Sachs. Jadi ini adalah satu hal yang menarik dan dia juga dibilang bahwa pendanaan tersebut diumumkan bahwa BlackRock akan menjadi pengelola utama dari cadangan kas USDC tersebut. Yang mana di pertengahan bulanan ini kita sudah melihat kemarin kabarnya juga dari BlackRock. Jadi kita bisa melihat ya beberapa entitas dan institusi tradisional yang mulai menampakkan langkah kaki mereka ke dalam dunia kripto. Ini menarik, tapi sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu adalah kondisi keuangan secara general. Jadi kan ada banyak sekali kabar bullish yang kami bagikan dari kemarin, tapi sebenarnya sebagai investor yang profesional itu kita perlu memperlihatkan pro dan kontranya, yang positif bullishnya apa dan yang potensi bearishnya itu apa. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini secara global. Jadi ekonominya sendiri, keadaan keuangan dunia saat ini dan situasi yang sedang kita hadapi itu sebenarnya cukup bisa dibilang rumit, kompleks. Kebetulan kemarin saya baru aja membagikan komentar pasar ini yang cukup singkat. Kami bagikan untuk bagian membership RR. Jadi untuk kalian yang member udah RR, kemarin baru aja kami bahas, langsung kalian bisa baca itu. Tapi di sini saya bagikan bahwa pasar kripto saat ini menarik ditonton karena ada satu hal yang diyakini sedang terjadi berdasarkan penilaian data on-chain, yang mana ini bertentangan dengan arah sebenarnya dari harga pasar. Investor Bitcoin itu tetap melakukan akumulasi dengan teguh meskipun ada banyak masalah di pasar yang lebih luas dan harga aset itu menyakiti mereka terus-menerus, dalam artian bikin porto berdarah. Ini didorong banyak faktor. Kenapa kok orang yakin? Tapi sebenarnya lanskap makroekonomi yang sangat suram memang itu sedang mengelilingi pasar kita. Inflasi itu sudah mencapai puncaknya dan sebagai hasilnya kita mulai melihat tanda-tanda kerusuhan sosial di beberapa area. Tadi itu di Sri Lanka, Yunani, Italia, saya melihat juga ada beberapa kabar berita di berbagai belahan dunia lain yang mengalami itu. Bahkan sampai Real Vision sendiri, si Raoul Pal itu baru aja juga bikin soal sedikit episode singkat sih pagi ini juga. Dia bikin ngomongin soal inflasi, soal makroekonomi, soal keadaan di dunia saat ini bagaimana terkait Rusia dan Ukraina juga. Kemudian yang namanya krisis dari rantai pasokan itu semua juga ada pengaruh-pengaruhnya ke harga komoditas, harga energi. Jadi di sini dibilang juga ketika biaya hidup naik, dompet orang akhirnya kering. Karena ya makin mahal, beli makan makin mahal, beli bensin makin mahal. Dan dalam kasus yang ekstrim, makanan dan energi itu jadi terbatas. Ini adalah risiko pasar yang belum ada dalam radar orang-orang selama beberapa dekade. Orang-orang nggak mikirin ini, makanya jadi sekarang terjadi, itu malah bikin kejutan ke seluruh pasar. Nah, terkecuali nih untuk yang energi dan komoditas, sebenarnya hampir semua pasar tuh merah berdarah selama beberapa minggu terakhir. Jadi untuk kalian yang khawatir kayak, wah ini kripto kurang jelas nih, karena kripto akhirnya volatil, harganya naik turun nggak jelas. Tapi sebenarnya ini di pasar keuangan secara global, secara umum kalau kita melihat ke sana, melihat di luar kripto pun juga kejadiannya sama. Saham teknologi utama nih ya, yang namanya besar kayak Facebook, Tesla, Netflix, mereka sendiri tuh sampai diperdagangkan layaknya seperti shitcoins juga sebenarnya. Mereka kayak seolah-olah mereka ini yang saham yang sudah namanya besar dan mereka tuh nilainya sampai market cap itu ratusan miliaran hingga triliunan dolar, itu juga akhirnya nilainya hancur sampai minus 25% hanya dalam satu candle loh.
hanya dalam satu candle, ya iya sih hitungannya itu tentu setelah beberapa jam. Tapi di mana itu saatnya investor retail nggak bisa berbuat apa-apa. Yang dipikirnya gitu kan, kripto lebih volatil, saham lebih apalah istilahnya, established, lebih mapan. Nama-nama besar teknologi, Facebook, Tesla, Netflix diperdagangkan kayak shitcoin yang ada di kripto. Jadi kan lucu ya kalau kita ngeliat itu. Nah terus ini sama aja kayak yang di-tweet oleh si Checkmate. Jadi ini adalah salah seorang analis on-chain terkemuka yang dia membagikan beberapa pendapatnya di Glassnode. Jadi kalau kalian tahu Glassnode, dia adalah salah satu analis yang suka sering nulis di sana. Dia sampai bilang, jadi kayak ada banyak banget gitu kan yang namanya katalis gitu kan, atau penyebab untuk bisa menghancurkan harga Bitcoin. Kita ada perang, ada inflasi, ada kenaikan suku bunga, ada risiko terjadinya resesi, ada yang namanya harga oil energi meningkat gitu kan, dengan DXY itu indeks obligasi Amerika Serikat juga di atas dari 100. Terus korelasinya dengan pasar saham yang juga diperdagangkan seperti shitcoin kayak tadi saya bilang. Jadi para bears, orang-orang yang pada bearish itu nunggu apa lagi gitu loh. Kita bisa lihat makro kondisi saat ini nggak bagus, jelek. Akhirnya setiap orang yang bears juga memiliki alasan untuk merasa bearish gitu loh. Tapi ternyata cuman para hodler aja yang tetap tinggal di pasar, yang tetap setia. Dan ya dia nggak selling, dia bilang not selling. Ya, saya sama juga di sini nggak akan menjual aset di saat seperti ini. Justru ini adalah saatnya fase untuk akumulasi. Ini tempat yang paling tepat di saat seperti ini. Jadi kita bisa melihat ya, cukup menarik. Di seluruh dunia itu kayak kacau, parah. Jadi sampai dibilangin di sini sama seperti yang Real Vision Raoul Pal tadi pagi ngomongin, juga ada risiko resesi dan ada yang namanya stagnation. Orang-orang pada ngomongin itu. Ini saya sebutin di sini juga. Jadi secara umum kedengeran seperti stagflation, dan itu bukan pemandangan yang bagus. Stagflation itu ya bisa dibilang kayak kondisi yang stagnan. Kita tidak melihat pertumbuhan. Dan dengan semua wawasan ini, ternyata waktu kita lihat ke dalam Bitcoin itu masih terlihat kekuatan pasarnya. Meskipun semua sinyal harga itu menunjukkan sebaliknya, kita sebenarnya masih melihat permintaan atas aset Bitcoin di bawah nilai kita yang sekarang. Jadi bukan berarti BTC itu nggak akan koreksi kembali. Bukan berarti kalau kalian akumulasi sekarang terus pada akhirnya nanti oh ini aman tinggal bakal mantul balik. Bukan itu yang kami maksud. Yang kami maksud itu para hodler yang setia dengan investasi jangka panjang itu nggak peduli dengan gerakan harga jangka pendek. Dan yang terpenting itu mereka, para hodler, itu nyerok lebih banyak dan lebih agresif karena penurunan pasar ini adalah diskon yang menarik. Mereka melihat nilainya wah ini murah. Jadi keadaan pasar seperti ini kayak karakteristik gabungan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019, bulan November 2018, setelah bulan Maret 2020, itu kayak seolah-olah terjadi secara bersamaan. Dan karakteristik mereka itu semua sama. Karakteristik di mana ada banyak nih candle merah berdarah portofolionya, tapi memberikan peluang yang maksimum. Itu setidaknya yang kami pantau, yang kami perhatikan kemarin. Jadi kita hanya perlu tetap berpikiran dingin guys. Jangan langsung FOMO, karena apapun itu bisa terjadi selama beberapa bulan ke depan. Semua pasar keuangan itu sangat mustahil diprediksi, dan mungkin aja kita akan menyaksikan perjalanan yang kurang mulus. Jadi kalian perlu ingat bahwa kami pun bukan penasihat keuangan, dan kami tidak bisa memberitahu kalian kapan harus beli, kapan harus jual. Kalian harus meriset itu sendiri dan belajar itu sendiri. Tapi kalau misalkan kalian khawatir di masa pasar yang seperti ini, gimana caranya bisa tetap menghasilkan uang, tetap menghasilkan profit, mungkin kami bisa memperkenalkan kalian kepada produk keuangan yang cukup menarik hari ini. Kebetulan sponsor video kita hari ini adalah dari Matrixport. Jadi kami ingin berterima kasih kepada mereka. Nah, produk dual currency ini adalah layanan manajemen kekayaan digital oleh Matrixport. Investor dan trader diberikan peluang untuk profit dari kedua mata uang yang terlibat. Misalnya, kita memilih produk dual currency BTC USDC dengan link price BTC sebesar $8.000 Amerika Serikat. Ada dua jenis hasil yang bisa dibayarkan ke kita pada akhir jangka waktu. Yang pertama, kalau harga pasar BTC di bawah $1.000 USD, bayarannya dalam bentuk BTC. Jadi kita bisa nyerok lebih banyak BTC. Namun yang kedua, kalau harga pasar di atas $8.000 USD, bayarannya dalam bentuk USDC yang lebih banyak. Jadi kita di sini bisa memilih produk dual currency yang mana berdasarkan preferensi risiko. Dibandingkan dengan metode manajemen kekayaan digital lain, layanan dual currency pada umumnya memiliki risiko yang lebih dapat diprediksi dan profit yang lebih tinggi. Jadi ini cocok untuk investor yang profesional. Nah kebetulan juga guys nih, Matrixport lagi ada kampanye untuk dual currency. Kalian bisa investasi dan berpotensi memenangkan hadiah hingga total 5.000 USDT. Ini akan berakhir pada 30 April 2022. Jadi kalian silakan bisa mencoba produknya sekarang kalau nggak mau ketinggalan. Semua pengguna yang membeli produk dual currency apapun selama periode kampanye itu dapat berbagi hadiah $5.000 total tadi. Jadi hadiahnya sebanding nanti dengan rasio volume dagang kita berapa. Kalau kalian mau tahu caranya gimana,
Ayo kita tonton, ada video di sini tutorial. Kami tunjukkan langkahnya ke kalian cara mencoba produk dual currency ini seperti apa. Baik guys, jadi di sini saya bisa tunjukkan ke kalian kalau udah masuk ke aplikasinya Matrixport, langsung kalian buka ke bagian wallet untuk memastikan saldo kalian ada di sana. Nah, kita akan menggunakan produk dual currency. Sebagai pengguna baru, mungkin kalau kalian baru daftar kemarin, kalian bisa lihat aja langsung di halaman utama di bagian bawah di advanced investment ini ada tulisannya yang dual currency. Tapi sebenarnya tanpa menggunakan yang itu pun, kalau kalian sebagai pengguna baru ada pilihannya di sini untuk mengerjakan beberapa goal pertama kalinya. Kalian bisa pencet go on di situ. Terus nanti di bagian dalam kalian kalau turun ke bawah itu ada yang free trialnya untuk dual currency. Jadi kalau kalian masih ragu, belum tahu jelas ini apa, kalian bisa pakai free trialnya dulu untuk coba-coba. Kalian bisa langsung use now. Terus di sini kalian bisa baca ini cara menggunakannya gimana. Kalian bisa pilih dual currency produknya yang mana. Kalian bisa menggunakan dengan 1288 USDC yang diberikan sebagai free trial itu. Kemudian kalian tunggu untuk tanggal settlement dan kalian bisa menghasilkan duit itu dengan 0 biaya. Jadi di sini kalian bisa melihat produknya ya. Produknya itu dengan menggunakan USDC, di mana minimumnya 80 USDC atau USDT dengan link price 38.500 dan tanggal ekspirasinya di 30 April. Jadi ini tulisannya sekalinya di settled kalian akan bisa redeem income dari free trial tersebut, dan yang hasilnya ini kalian redeem nanti bisa digunakan untuk investasi berikutnya. Lumayan nih untuk pengguna baru. Jadi caranya gimana, nanti ada tulisannya di sini. Kalau settlement price di bawah 38.500 kita terima 5,28 USDC. Kalau settlement price-nya di atas atau lebih dari 38.500 atau sama dengan 38.500, itu kalian mendapatkan 1288 USDC free trial. Jadi kita bisa langsung pilih di sini use 1288 USDC free trial. Nah, di sini kalian langsung bisa melihat untuk kalkulatornya settlementnya seperti apa. Misalkan ya 10.000 USDC yang kita investasikan, nanti tergantung dengan settlement price-nya kita dapat berapa, begitu. Yang bagusnya juga ada tes untuk 1 menit memastikan kalian paham dengan rules atau peraturan dari investasi ini. Jadi ini bagus untuk kalian bisa mengikuti tesnya untuk paham produknya itu seperti apa. The settlement currency is USDC definitely. Itu salah karena tergantung dari pasar kalau mau naik atau turun lebih dari angka link price atau tidak. Lalu ini settlement price itu lebih, maka the settlement currency is USDC. Yang mana ini betul. Terus kalau settlement price-nya lebih rendah, maka yang digunakan adalah BTC. Karena artinya dengan lebih rendah itu kita bisa dapat BTC lebih banyak dalam harga diskon. Betul. Nah, terus kita akan ada di sini seperti biasa terms dan agreements yang harus kita pahami untuk kita setuju juga. Kalau sudah, baru kita bisa menggunakan produknya untuk beli. Yang mana menggunakan 1288 USDC dari free trial tadi. Dan kita bisa lihat di sini kalau settlement price-nya di bawah dan kalau settlement price-nya di atas itu hasilnya seperti apa. Untuk produk infonya dengan yield 115,11%, link price 38.500 dan tanggal ekspirasi 30 April. Setelah kita baca, pahami dan setujui produk agreement-nya, kita confirm to buy. Setelah kalian menunggu pending, nanti akan langsung muncul tulisannya sukses. Terus kalian bisa silakan kalau mau melihat informasinya lebih lanjut di sini. Kalau mau nggak lupa atau hilang, kalian bisa screenshot. Tapi kalau udah nggak ada masalah, kalian bisa langsung pencet dan langsung muncul di sini detail investasinya. Ada tulisannya aktif di bagian kanan atas dan akan muncul tanggal pembelian kalian, untuk yieldnya seperti apa, dan untuk perkiraan settlementnya seperti apa. Jadi ini akan ada nanti reminder untuk penghasilan kita. Kalau misalkan nih settlement price-nya sudah lebih tinggi, terus kita mendapatkan 5,4 USDC dalam 1 hari, maka akan ada nanti notifikasi untuk mengingatkan kita kalau mau kita dinotifikasikan. Tapi kalau tidak pun kita langsung bisa kembali ke new user activity. Jadi itu cukup mudah ya guys, cukup mudah karena kalian pun bisa sambil belajar, sambil menggunakan tes yang tadi, akhirnya kalian tahu produknya seperti apa. Terus kalian bisa mencoba itu langsung produk dual currency. Jadi kiranya sekian guys untuk tutorial yang tadi. Ini adalah salah satu cara untuk menggunakan produk yang relevan dengan kondisi pasar yang di saat ini. Dan dengan melakukan itu, kalian juga ternyata berkesempatan untuk berbagi kumpulan hadiah dari $5.000 sesuai dengan kampanye yang sedang berlangsung. Jadi tunggu apa lagi guys, kalau kalian tertarik kalian bisa cek link di deskripsi di bawah video kami.
ada link referralnya. Kalian bisa langsung klik itu untuk download aplikasi Matrix Sport di HP, untuk daftar dan sign up hari ini, dan untuk menyetorkan aset kalian. Kalau kalian masih belum ngerti tentang Matrix Sport, kalian mungkin bisa tonton video Matrix Sport tutorial kami yang pertama, caranya menyetorkan aset gimana, dan caranya kalian mendaftarkan diri gimana. Kiranya sekian untuk hari ini guys, semoga video kami bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa like. Jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!